Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qurratu Ayun MSI. Saya adalah dosen tetap di program studi biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam As-Saffiyah. Saya bergabung dengan Universitas Islam As-Saffiyah sejak tahun 2016 hingga sekarang. Bidang ilmu yang saya tekuni adalah mikrobiologi. Video ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan dalam proses sertifikasi dosen tahun 2025, khususnya untuk mendokumentasikan pernyataan diri dosen dalam melaksanakan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Fokus utama dalam video ini adalah aspek pengajaran, sebagai salah satu bentuk tanggung jawab dan kontribusi saya dalam kegiatan pembelajaran di lingkungan perguruan tinggi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan PDD UKT-PT bidang pengajaran saya pada mata kuliah mikrobiologi dasar. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS ditambah 1 SKS praktikum yang dilakukan secara terpisah. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 6. Deskripsi mata kuliah ini membahas prinsip-prinsip dasar mikrobiologi, dimulai dari sejarah dan perkembangan ilmu mikrobiologi serta metodologi yang digunakan dalam studi mikroorganisme. Materi meliputi klasifikasi mikroorganisme prokariotik dan eukariotik, termasuk bakteri, fungi, protozoa, alga, dan virus. Selain itu, dibahas pula aspek metabolisme, nutrisi, dan teknik kultivasi mikroorganisme serta faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan pengendalian mikroba. Topik genetika mikroba, mikrobiologi lingkungan, dan berbagai aplikasi mikrobiologi dalam kehidupan juga menjadi bagian penting dalam mata kuliah ini. Setelah mengikuti mata kuliah ini, kemampuan mahasiswa yang diharapkan diantaranya mampu memahami konsep dasar mikrobiologi, termasuk jenis, struktur, dan peran mikroorganisme, mampu menguasai prinsip metabolisme, pertumbuhan, dan teknik kultivasi mikroba, mampu melakukan teknik dasar laboratorium mikrobiologi dengan aman dan tepat, mampu berpikir kritis dan analitis terhadap peran mikroba dalam berbagai aspek kehidupan, dan mampu menyajikan dan mendiskusikan informasi mikrobiologi secara ilmiah. Materi pembelajaran mata kuliah mikrobiologi dasar diantaranya metode dasar mempelajari mikroorganisme, mikroorganisme prokariotik dan eukariotik, prinsip-prinsip pengawetan makanan, imunologi dan flora normal, fungi, protozoa, alga, virus, metabolisme mikroorganisme, nutrisi dan pertumbuhan mikroorganisme, pengendalian mikroorganisme, genetika mikroorganisme, dan mikrobiologi lingkungan. Metode pembelajaran yang digunakan adalah student-centered learning, problem-based learning, metode ceramah, diskusi, inquiry bimbing, small group discussion, tanya-jawab, tugas, serta kuis yang interaktif. Kegiatan pembelajaran untuk mata kuliah ini dilaksanakan secara tatap muka di ruang kelas sebanyak 16 kali pertemuan. Dari total pertemuan tersebut, pertemuan ke-8 dijadwalkan untuk pelaksanaan ujian tengah semester atau UTS, sementara pertemuan ke-16 digunakan untuk ujian akhir semester atau UAS. Mata kuliah ini dilaksanakan dengan skema team teaching, di mana pengampu dibagi sesuai jadwal pengajaran. Saya sendiri akan mengampu perkuliahan setelah UTS hingga menjelang pelaksanaan UAS, sesuai dengan pembagian tugas dalam tim pengajar. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini, diantaranya mahasiswa dapat menjelaskan dan memahami prinsip perbedaan karakteristik dan melakukan karakterisasi dan identifikasi berbagai mikroorganisme. Mahasiswa dapat menjelaskan dan memahami prinsip pertumbuhan, metabolisme, dan genetika khas mikroorganisme, serta aplikasi mikroorganisme bagi manusia dan lingkungan. Mahasiswa dapat menjelaskan dan melakukan berbagai teknik dasar yang diperlukan di laboratorium mikrobiologi, dan mahasiswa dapat menyelesaikan tugas, berdiskusi, dan mempresentasikannya dengan baik. Untuk indikator pencapaian pembelajaran, yang pertama, memahami konsep-konsep dalam mikrobiologi. Kedua, memahami sifat-sifat dan peranan mikroba dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, memahami penerapan konsep-konsep mikrobiologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat,
menguasai teknik dan prosedur dasar laboratorium untuk mempelajari mikroba. Untuk kriteria penilaian capaian pembelajaran mata kuliah mikrobiologi dasar, komponenannya di antara berikut. 1. Kehadiran 10%, 2. Kuis 5%, 3. Tugas 15%, 4. Project outcome 20%, 5. Nilai UTS 20%, dan 6. Nilai UAS 30%. Referensi yang digunakan cukup banyak, diantaranya adalah buku karya saya sendiri, yaitu Mikrobiologi Dasar, Mikrobiologi Konsep Dasar dan Teknik Laboratorium, Mikrobiologi dan Parasitologi, Pengetahuan Terkini dan Aplikasinya. Selain itu, ada buku pendukung lainnya, seperti buku karya Holt, Madigan, Jawats, Peljar, Tortora, Waluyo, Cappuccino, dan artikel-artikel ilmiah terkini. Selanjutnya, materi yang akan saya sampaikan pada Micro Teaching mata kuliah Mikrobiologi Dasar akan ditayangkan di akhir sesi video ini. Dalam video tersebut akan membahas pertemuan yang ke-14, yaitu tentang genetika mikroba. Diharapkan pada pertemuan ke-14 ini, mahasiswa dapat menjelaskan konsep dasar genetika mikroba, termasuk struktur, organisasi, dan replikasi materi genetik pada mikroorganisme seperti bakteri dan virus, serta mengidentifikasi mekanisme pewarisan sifat pada mikroba, meliputi mutasi, rekombinasi genetik, dan transfer gen horizontal, yaitu transformasi, transduksi, dan konjugasi. Kegiatan pembelajaran pada pertemuan ke-14 ini dibagi ke dalam 3 tahapan utama, yaitu tahap pendahuluan, tahap inti, dan tahap penutup. Masing-masing tahap dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan pembelajaran secara optimal melalui pendekatan yang sistematis dan berkesinambungan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Berikut cuplikan dari proses pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka di kelas. Terima kasih banyak. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kehadirannya pada kuliah Mikrobiologi Dasar. Kita pertemuan sekarang ini adalah pertemuan yang ke-14, ya. Jadi sebelumnya kalian mohon untuk di absensi, ya, melalui sesi 5. Coba kita cek. Sudah, ya. Kita cek ya, apakah ada semua. Sudah. Ada 2 orang yang sudah hadir. Intan dan Selfie. Langsung saya angkat saja. Kita akan masuk ke pertemuan 14 ini. Materinya mengenai genetika mikroba. Sebelumnya kita berdoa dulu di dalam hati masing-masing. Semoga apa yang kita niatkan untuk kuliah pada pagi hari menjelang siang hari ini dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Oke, makasih. Ini ada yang kurang sehat. Nyala batuk. Coba dibatuk. Buka batuk. Andika, Andika sehat. Baru bangun, karena baru bangun ya. Oke, semoga kita semua sehat ya. Saya juga tadi batuk sedikit. Jadi kita ke materi untuk genetika mikroba ini. Jadi di mana tujuan pembelajaran materi genetika ini adalah menjelaskan konsep dasar genetika mikroba, termasuk struktur, organisasi, replikasi, materi genetik pada organisme seperti bakteri dan virus. Kemudian mengidentifikasikan mekanisme pewarisan sifat pada mikroba melalui mutasi, rekombinasi genetik, dan transfer gen. Nah, bagaimana dengan capaian pembelajaran yang nanti di mata kuliah ini? Ya, jadi mata kuliah ini nanti akan menjelaskan konsep dan prinsip dasar genetika mikroba, termasuk struktur dan fungsi materi genetik pada mikroorganisme,
kemudian menganalisis mekanisme replikasi, mutasi, transfer gen horizontal, yang lainnya adalah transformasi, transkripsi, konjugasi pada mikroba. Nah, nanti ada yang tahu siapa nama bapak genetika? Siapa? Vicky. Siapa? Gregor. Nih mukanya. John. Gregor. Johann Mendel. Ya, ini enggak waktu apa? Mungkin pelajaran SMP, IPA, SMA. Siapa? Beliau ini kenapa bisa dijadikan sebagai bapak genetika? Kenapa? Jadi menemukan hukum pewarisan sifat. Ini loh orang yang pertama, dia itu bikin percobaan di tanaman acang cheese. Ya, cheese yang pewarisan sifat loh, yang ada warna bunga warna ungu dicampur dengan warna putih, nanti apa keturunannya, F1-nya, F2-nya tuh ya. Ini dia yang mulai dia. Nah, ini yang belum pernah lihat di gambar misalnya. Di gambar pun nggak pernah lihat ya. Itu kayak bentuk hurufnya X ya. Seperti X. Sebenarnya bentuknya itu macam-macam kromosom. Ya, dimana dia punya strukturnya, tengahnya dia ada namanya sentromer. Ya, kemudian dia punya lembar juga sebenarnya. Nanti ada yang panjang, ada yang pendek, itu beda-beda. Nah, ternyata si kromosom ini apa? Dia tuh kayak super coil. Itu ada piringannya. Jadi kayak kita rajutan ya, pirinan ini. Nah, nanti itu kayak benang-benang. Nah, ternyata rangkaian ini itu adalah DNA. Kromosom ini letaknya ada di mana? Di sel atau namanya nukleus. Jadi kromosom ini strukturnya padat. Komponennya ada protein sama DNA. Nah, ini letaknya tadi ada di nukleus atau inti sel. Nah, di sini untaiannya dipintai pada suatu sel protein namanya di sini, yaitu namanya histon. Nah, ini ada namanya kromatin. Nah, kromatin itu benang-benang halus ya, kromatin itu. Nah, di sini tuh ada apa namanya nukleosom, bulat-bulatan kecil itu. DNA di sini kalau kita buka. Jadi kalau gambarannya DNA itu cuma kayak double helix, ternyata sebelum jadi double helix itu kromosomnya dan kromosomnya seperti ini. Betul ya. Untaian DNA dipintal itu namanya kromosom. Jadi nukleotida. Ya. Nukleotida ini apa sih? Unit dasar penyusun asam nuklear, yaitu DNA dan RNA. Nah, setiap nukleotida tadi itu ada namanya fosfat, ada namanya tadi apa lagi? Nukleotida fosfat, basa nitrogen, sama gula pentosa ya. Ini seperti ini dia. Nah, seperti ini ya. Nanti yang bahasa nitrogen ini tadi kan ada purin sama pirimidin, bisa diganti. Nah, kalau yang pirimidin dia cincinnya satu, kalau purin cincinnya ada dua, ini bisa diganti, bisa pirimidin, bisa purin, bisa pirimidin. Nah, lanjutnya ini masih sama tuh fosfat, ya, nukleotida. Ini nukleotida. Ada nukleotida, ada nukleotida. Asal nukleotidnya akan membentuk polimer dia. Polimer itu molekul yang tersusun dari pengulangan nukleotida. Makanya nanti jadinya namanya polinukleotida. Nah, kemudian bagaimana strukturnya yang DNA? Jadi kita cerita dulu nih struktur DNA-nya. Jadi DNA tadi itu punya rantai ganda atau double helix. Dia punya pasangan nih. Jadi ada dua rantai polinukleotida yang sifatnya anti
paralel di sini tuh, coba perhatikan di sini. Nah, dia pasangan. Jadi dia cirinya adalah bersifat anti paralel dan dia itu komplementer. Komplementer ini artinya dia antar nukleotida itu berpasangan. Jadi misalnya di sini A dengan T, C dengan G, G dengan C. Nah, kita dengan A lagi misalnya gitu. Ya, jadi anti paralel ini artinya apa? Berlawanan ya. Jadi untayan DNA berjalan dengan berlawanan di situ. Jadi arahnya dari mana? 5 aksen atau termin 5 ke termin 3 yang sebelah sana, dari termin 3 ke termin 5. Di dalam kosong. Nih bedanya nih. DNA, RNA, backbone-nya nih, kayaknya kaitatannya nih. Berarti yang ini memiliki ya? Dia sendiri single dia. Nanti dia sendiri lagi. Makanya itu ada dogmanya yang apa namanya DNA itu dulu ada yang semi konservatif, pernah dengar? Nah, sejarahnya dulu tuh. Nah, lanjut lagi. Yang gen dan kode genetik. Jadi tadi gen itu urutan DNA yang memberikan kode. Nah, tadi makanya ada yang ngerin kode, ada yang mentransfer kode, ada yang menerjemahkan kode, ya. Nah, di sini ada tadi genom, keseluruhan gen pada suatu organisme. Ukuran gen, nah, dinyatakan dalam base pair, BP, atau ada yang KBP, kilo base pair, ya, nih, atau MBP, mega base pair. Nah, untuk kode genetik, kode genetiknya ini tadi ada pesan yang disalin ke mRNA yang tadi. Jadi pesan yang mirip pesan yang tadi dia mirip pesan ya dari DNA ke ribosom. Ya. Nah, makanya kita kemarin sebagai namanya kodon. Terus ada 3 pasangan dasar kombinasi dari A, G, C, U. Kombinasi ini ada 64. Apa itu? Menentukan sintesis asam amino oleh ribosom. Nah, nanti diartikan, misalnya dia nih ada pasangan dasarnya UGG, maka akan diartikan namanya triptofan. Asam aminonya nanti jadi triptofan. Nah, nanti ada di slide selanjutnya ya. Kemudian ada kode namanya AUG, ya, diartikan namanya methionine. Ini AUG ini merupakan start codon, ya, sinyal gen yang akan ditranslasi. Kemudian ada yang disebut namanya codon non-sense. Codon ini untuk menghentikan kalau ada start berarti ada stopnya. UAA, UAG, UGA. Nah, ini beberapa asam amino. Mungkin di mata kuliah sebelumnya juga ada pernah belajar mengenai berbagai macam jenis asam amino. Ada yang esensial, ada yang non esensial. Nah, asam amino ini ditentukan lebih dari 1 kodon. Misalnya nih, untuk leusin. Untuk leusin ini pasangan basanya bisa UUA, UUG, CUU, dan seterusnya. Jadi ini semua bisa diartikan namanya leusin. Nah, gitu. Nah, ini tuh. Nih, misalnya ada AUG, kayak Santi ya. Kalian tahu itu belajar pakai Santi ini. Punya kode sendiri untuk ngobrol sama teman. Nah, ini juga sama, punya kode sendiri nih. AUG, AGA. Jadi AUG ini AGA, adenin, AAA, leusin, stop. Diterjemahkan. Nah, stop. Nah, stop katanya di sini. Karena ketemu apa? Ini punya UAA. Jadi ada startnya adalah AUG, ada stopnya. Naik motor kita ada startnya, ada kita meremnya. Permanen pada urutan materi kinetik ini tadi, ini bisa aja berubah nih. Gen yang tadi nih, ya, urutan ini bisa saja berubah misalnya jadilah mutanya. Jadi mutasi itu perubahan permanen pada urutan materi genetik, baik di DNA maupun di RNA di sini. Nah, ini juga bisa ternyata sembarang gen dapat mengalami mutasi.
Nah, sel atau organ yang kena mutasinya disebut namanya mutan. Film apa tuh kamu? X-Men. Ada mutan, yang orangnya aneh-aneh, bentuknya aneh-aneh, mutan. Jadi apa? Pengambilan DNA oleh bakteri dari lingkungannya, dari lingkungan luarnya. Jadi ada DNA di luar selnya bakteri nanti masuk. Tuh, maksudnya hari ini. Nah, kemudian sitoplasmanya ini kan yang punya dinding sel. Ini tadi DNA yang bebas di luar sel masuk diri, ya. Kemudian dan ini butuh bantuan mediasinya bakteriofag. Ya, kalau bakteriofag itu dia punya fase-fase masing-masing. Ya, fase litik sama fase isogenik. Nah, kemudian apa? Konjugasi. Konjugasi ini misalnya ya ada dua nih, ada yang sel donor sama ada yang sel resipien. Jadi dia dua dan dia punya hubungan tadi, dihubungkan kontak langsung. Dia punya jembatan hubungan ya kontak langsungnya dengan cara tadi melalui sitoplasma. Sitoplasma tuh dia punya jembatan. Ya. Jadi ada yang donor, ada yang resipien menerima. Nah, ini misalnya ya ada plasmid F mampu berintegrasi masuk dalam kromosom. Nah, ada galur-galurnya nanti. Ini contohnya ada sel donor, misalnya sel jantung, ada sel resipien, misalnya sel genina. Nah, kemudian bagaimana ekspresi gen? Nah, kita kembali lagi. Yaitu tadi fragmen DNA, potongan DNA di mana dia punya ada urutan dasar nitrogen, urutan dasar ya, kode-kode. Nah, kalau prokaryotik tadi transkripsi, translasi itu ada di sitoplasma. Kalau eukaryotik dia terpisah. Transkripsinya di dalam inti. Jadi kalau kita ngomongin sel, ya kan? Eukaryotik itu kan ada banyak banget organelnya. Ini inti sel. Ada ribosom, ada mitokondria dan seterusnya ya, mitokondria, badan Golgi dan seterusnya. Apa tadi? RE ya, ribosoma kasar, kapaus. Nah, proses transkripsinya dia di sini di dalam inti sel. Proses translasinya baru di sitoplasmanya. Nah, berbeda tempat. Sedangkan prokaryotik dalam satu tempat yaitu sitoplasma karena dia kan punya banyak bukan ya. Jadi berapa nih di sini? Walaupun dia punya tapi sama, tapi dia berbeda bawah gitu. Nah, kemudian lagi udah terminnya kan di sini. Oke, silakan Neng. Ini bertanya Bu ya, yang pada proses transduksi tadi, itu gimana caranya si virus membawa DNA bakteri donor ke bakteri yang lain? Ini proses transduksi bagaimana caranya virus. Nah, tadi ada skill sedikit tadi. Oke, bagaimana caranya apa tadi? Virus membawa dari bakteri. Nah, si virus ini dia punya fase, jadi bisa ada dua. Bisa melalui namanya transduksi dulu, ataupun misalnya transduksi khusus. Nah, kalau transduksi khusus itu masuknya ke fase lisogenik. Kalau yang transduksi umum berarti fase sampai ingat litik dan lisogenik. Nah, materi selanjutnya. Nah, kalau misalnya lupa nih. Nah, ini fase litik nih. Fase litik itu apa? Fase di mana jadi di bawah waktu si DNA tadi dipindahinnya itu pakai fase ini di mana nanti dia masuk tuh si virusnya ke dalam sel bakteri, bakterinya jadi pistis atau pecah. Nah, nanti pecah si lahirlah nih si bakteri apa tadi yang virus-virus itu. Nah, nanti dia menginfeksi lagi bakteri yang lainnya. Nah, sedangkan kalau yang fase atau namanya tadi masuk melalui transduksi khusus, ya melalui fase namanya lisogenik. Lisogenik itu yang sebelah sini, ini lipid, ini lisogenik. Nah, kalau dia nggak pecah, nggak lisis bakterinya,
Kalau yang misogeni dia apa sih namanya, kromosomnya itu tersisipi. Jadi si bakteri sama virus itu bisa dibilang itu kan ya, kromosom yang telah tersisipi propagel ini akan nanti mereplikasi. Nah, nanti dia akan bersama-sama bersama-sama. Kalau begitu kita ada kuis ya. Dari materi yang tadi saya jelaskan, ini merupakan bagian dari tugas mendidik kalian ya. Jadi saya harap ada 10 soal. Ada 10 soal yang harus dikerjakan. Bisa nggak? Ya. Bisa di itu? Bisa. Oke. Nanti dimulai dari sekarang. Masih ya, ini hasil kuis 1, 2, 3, 4, 5 benar ya. Jadi ya alhamdulillah ada yang benar semuanya 2 orang. Kita beri selamat bagian kakak. Oke, berarti dengerin lagi ya. Oke, Neng sama Zahwa. Untuk Widi, Hatiki, Andika, mohon selamat lagi. Tapi alhamdulillah ini bagus kok masih nilainya ya. Dari hasil materi ini ya, artinya kalian sudah bisa menjawab beberapa pertanyaan. Oke, dari sini berarti kita akhiri ya perkuliahan kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak. Ada satu kata motivasi. Berani mengambil risiko, kamu akan menang. Kamu akan menang. Hore! Kalau kita harus mencoba, benar nggak? Harus bisa ambil resiko. Ya enggak? Kalau kita nggak berani ambil resiko, mana tahu kita itu akan bisa atau enggak, atau kalah menang. Nah, jadi misalnya ada ujian, ada cobaan dalam hidup kalian, yang ada tugas, tolong dikerjakan. Ini kata-kata ujian hari ini. Berani mengambil resiko, kamu akan senang. Kamu akan menang. Kamu akan senang. Oke, kita tutup kuliah kita siang hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam menutup majelis, Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak.